Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Nafiatul Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Baiklah, di sini yang pertama ada pengertian prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Selanjutnya, pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem proses yang dapat menjadikan seorang memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabir, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Prinsip juga dikatakan sebagai landasan prinsip pembelajaran menurut Larsen dan Friend 1986 dalam Supani dan kawan-kawan 1997 sampai 1998. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis. Sebuah metode pembelajaran kerangka teoritis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi. Yang pertama, bahan yang akan dibelajarkan. Yang kedua, prosedur pembelajaran, bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan ajar. Yang ketiga adalah gurunya, keempat siswanya. Baiklah, selanjutnya yang kedua di sini ada integrated atau terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek dan psikomotorik. Model pembelajaran integrated yaitu memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi intinya sama. Contoh sederhananya adalah pembelajaran terpadu menggunakan tematik. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah interaksi atau kerjasama. Interaksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia harus mampu melakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana interaksi harus memiliki tiga unsur yaitu komunikator, orang yang melakukan komunikasi, konikon, orang yang dijadikan sasaran atau objek, informasi atau bahan yang dijadikan komunikasi atau interaksi. Hal ini diperlukan karena manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi, berhubungan, dan bergaul sesamanya sejak dilahirkan hingga sepanjang hidupnya. Interaksi dapat semakin bertambah sejalan dengan semakin meluasnya pergaulan dan seseorang dengan bertambahnya usia seseorang. Contoh sederhananya adalah seorang guru yang sedang mengajar siswa kelas 4 yang mengajar pelajaran IPS tentang pahlawanku. Di sini yang sebagai komunikator adalah guru, sedangkan untuk yang menjadi konikon adalah siswa kelas 4 SD, dan untuk informasi adalah guru dan siswa yang sedang membahas materi tentang pahlawanku. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, Nur Asri Istiqomah. Saya Nur Asri Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materinya yaitu C, kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan kehidupan dalam masyarakat terjadi karena adanya lembaga perkawinan. Melalui lembaga perkawinan, manusia dilahirkan dan dapat melanjutkan keturunan yang kemudian melakukan perkawinan pula. Kesinambungan terjadi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sedangkan perubahan sosial terjadi karena berbagai sebab, antara lain seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, contoh sederhananya dalam pembelajaran IPS kelas tinggi ini yaitu materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. D. Kooperatif atau kerjasama. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan
belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat netogren. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam model ini, siswa memiliki dan tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu orang lain atau sesama anggota kelompoknya. Siswa belajar dengan sebuah kelompok untuk belajar. Contoh sederhananya, dalam pembelajaran IPS kelas tinggi ini, siswa mampu mengembangkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi seperti mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, menyatakan sesuatu, dan menyanggah pertanyaan temannya dengan sopan, santun, dan tidak memojokkan teman yang saat berdiskusi. Kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru menggantikan antara materi yang diajarkannya dengan situasi. Dunia nyata siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Contohnya seperti komponen pembelajaran kontekstual, menjalin hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, melakukan proses belajar yang diatur sendiri, dan lain-lain. Nah, contoh sederhananya dalam pembelajaran IPS SD kelas tinggi, yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks otentik. Maksud dari kata konteks otentik yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian, keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. F. Inquiry atau menemukan. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Materi pembelajaran yang diberikan tidak secara langsung, tetapi pada peserta didik harus mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Dengan mencari dan menemukan jawaban sendiri, dapat menumbuhkan kebiasaan siswa secara kreatif agar bisa menemukan pengalaman belajarnya sendiri. Contohnya, siswa diminta mempelajari makna simbol yang terdapat pada mata uang bangsanya. G. Problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Dengan pembelajaran problem solving, peserta didik dapat merumuskan untuk memecahkan masalah. Contohnya, siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkan. H. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Contohnya, dalam hal menghargai orang lain. Misalnya, ketika siswa melakukan antri di depan layanan umum, tidak hanya dia terampil menghargai orang lain dan berbuat atau bertindak tertib, melainkan juga dia tahu bahwa hak orang lain itu harus dihargai dan hidup tertib itu bagian dari ciri warga negara yang baik. Sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran IPS meliputi 3 poin. Poin pertama, pembelajaran IPS berbasis nilai. Maksudnya, pembelajaran IPS tidak hanya concern pada fakta-fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi semata, melainkan lebih memfokuskan pada etika di balik topik-topik yang dikaji, yang memungkinkan peserta didik
membahas isu-isu kontroversial yang menyediakan arena untuk refleksi bagi pengembangan kebijakan dan nilai-nilai sosial. Belajar IPS berbasis nilai seperti ini menyadarkan siswa akan berpotensi pada implikasi kebijakan sosial. Yang demikian melatih siswa berpikir kritis dan membuat keputusan terhadap beberapa isu-isu sosial. Contohnya, siswa mengkaji isu-isu kontroversial tentang suatu pendapat atau teori di pembelajaran IPS kelas tinggi. Poin kedua, pembelajaran IPS yang menentang. Maksudnya, dengan belajar dan pembelajaran IPS yang bersifat menentang siswa agar terpancing rasa ingin tahu untuk mencapai tujuan belajar, baik secara individu, grup maupun klasikal. Guru mencontohkan semangat untuk mencapai tujuan belajar dan berwawasan luas dalam melakukan inquiry dan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk menunjukkan kualitas yang sama dengan guru. Dan guru harus menunjukkan minat dan respect terhadap pemikiran siswa serta meminta argumentasi siswa yang bernalar dengan baik dan penuh komitmen. Contohnya, siswa melakukan diskusi kelompok dan guru hanya memberikan judul materinya saja di dalam materi pembelajaran IPS kelas tinggi. Poin ketiga, pembelajaran IPS yang berbasis aktivitas atau learning is active. Maksudnya, pembelajaran IPS haruslah dapat membantu siswa belajar aktif, di mana terjadi proses reflektif dalam pengambilan keputusan. Siswa mengembangkan pemahaman baru melalui proses konstruksi pengetahuan secara aktif. Terjadi wacana yang interaktif yang memfasilitasi pengkonstruksian, maka yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman sosial yang penting, serta secara gradual, guru dapat memodifikasi peran dari semula bersifat mencontohkan, menjelaskan, dan menyediakan informasi ke arah pembelajaran secara komparatif, partisipasi, dan mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara otentik. Contohnya, seorang guru menjelaskan materi pelajaran IPS tentang keberagaman ras dan budaya di kelas tinggi. Cukup sekian penjelasan saya dan teman-teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.